Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali di channel Uliwil dan Nurianto. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Di kesempatan kali ini saya telah menyiapkan sebuah model penelitian di mana variabel penelitian ini menggunakan 3 variabel independen atau variabel bebas X1, X2, dan X3, kemudian satu variabel dependen atau variabel terikatnya. Adapun untuk variabel independen yang pertama, X1-nya di sini saya menggunakan kompetensi, variabel X2-nya saya menggunakan disiplin kerja dengan menggunakan 13 indikator. Mohon maaf, untuk kompetensi kita menggunakan 10 indikator ya. Kemudian untuk disiplin kerja, X2-nya menggunakan 13 indikator. Kemudian untuk masa kerja sebagai X3 menggunakan 10 indikator. Dan yang terakhir untuk variabel dependennya kinerja karyawan ya, kita menggunakan 12 indikator pengukuran. Nah, berikut adalah hasil rangkuman daripada kuesioner ya, terhadap 50 responden penelitian. Langsung saja di sini saya telah menyiapkan apa saja sequence analisis yang dilakukan ya untuk regresi linear berganda. Nah, berikut adalah model penelitiannya, kerangka pemikiran atau framework risetnya, kompetensi sebagai variabel X1, disiplin kerja sebagai variabel X2, masa kerja sebagai variabel X3, kinerja karyawan sebagai variabel terikatnya. Kemudian kita memiliki 4 hipotesis ya. Hipotesis pertama ini apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah masa kerja ya berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu untuk X3. Untuk hipotesis 3-nya. Dan yang terakhir adalah hipotesis secara simultan ya, yaitu hipotesis nomor 4 ini adalah apakah secara simultan kompetensi, disiplin kerja, dan masa kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Di sini saya telah menyiapkan catatan terkait dengan uji apa saja yang akan dilakukan. Pertama tentunya karena ini berupa data kuesioner ya, kita harus ujikan dulu uji instrumen penelitiannya atau uji kuesionernya. Yang pertama uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Kemudian sebagai persyaratan regresi linear berganda, kita harus menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang dilakukan pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji multikoliniaritas, yang ketiga adalah uji heteroskepasisitas. Sedangkan uji autokorelasi kita tidak lakukan karena datanya bukan data time series atau data panel. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear berganda. Nah, di sini nanti kita akan buat kesamaan regresi linear bergandanya, kemudian korelasinya masuk ke dalam tingkatan apa, kemudian koefisien terminasi, yang besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian kita lakukan uji hipotesis parsial ya menggunakan uji t-test dan uji hipotesis simultan menggunakan uji. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam data. Nah, caranya di sini saya telah menyiapkan sebuah lembar kerja untuk SPSS ya, tugas. Namun sebelumnya kita harus pindahkan terlebih dahulu indikator dan total variabelnya ini ya, untuk kita kopikan ke SPSS. Caranya kita sorot semuanya ya, karena di SPSS bentuknya vertikal dari atas ke bawah, maka di pastenya di sini menggunakan transpose ya. Vertikal, kemudian pilih transpose. Nah, rekan-rekan di sini sudah bisa melihat ya. Nah, di sini sudah dalam bentuk transpose. Kemudian ini kita kopikan. Semuanya kita kopikan. Kemudian setelah itu kita masuk ke jendela SPSS. Nah, di sini rekan-rekan sudah masuk ke SPSS ya. Pilih worksheet variable view. Kemudian di sini di paste yang tadi yang sudah kita transpose ya, kita paste. Nah, sekarang kita tidak perlu mengetik satu persatu ya rekan-rekan semua. Kemudian untuk desimal ya, kita tidak menggunakan desimal tentunya karena skala untuk kuesionernya adalah 1.
sampai dengan 5 ya, menggunakan skala Likert. Berarti desimalnya ini kita nolkan saja. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk label ini kita bisa isi kompetensi di sini supaya nanti output SPSS ada tabelnya itu ada judulnya, maka kita ketikkan saja di sini labelnya ya, kompetensi. Kemudian di sini disiplin kerja, kemudian S3-nya adalah masa kerja, dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Untuk value, di sini value kita menggunakan skala Likert, maka kita berikan label angka 1 di sini untuk angka 7. Skalanya ini untuk 7. Yang 3 cukup 7. Yang 4 7. 5 sangat 7. Ya, nanti pada uji deskriptif tahu berapa yang hasil. Nah, kemudian kita kopikan ke seluruhnya ya. Caranya adalah sorot, kemudian paste ya, sorot yang mau kita pastekan di sini, kemudian Ctrl V ya, di sini juga sorot, kemudian Ctrl V, ini juga Ctrl V. Oke, semuanya sudah ya. Karena semuanya sudah selesai, maka di sini kita langsung masuk ke data view. Setelah masuk ke data view, kita kopikan. Ya, kita kopikan data kuesioner yang tadi sudah kita rangkum di Excel. Masuk sini, kemudian kita sorot semua angka-angkanya, rangkuman respondennya ya. Oke, kita sorot, Ctrl T untuk copy. Kita masuk ke data view di sini. Kita simpan kursornya di paling pojok kiri sebelah atas, kemudian kita Ctrl V ya. Nah, kita lihat di sini. Semua sudah ya. Ini adalah variabel indikator untuk variabel X1-nya yaitu kompetensi. Menggunakan 10 indikator. Ini total jawaban respondennya untuk variabel kompetensi. Kemudian untuk variabel X2-nya adalah disiplin kerja. Disiplin kerja di sini kita menggunakan 12 indikator X2-nya. Di sini adalah nilai total jawabannya. Kemudian X2 ya tadi maaf. X3-nya di sini adalah masa kerja. Ini total jawaban respondennya untuk variabel masa kerja. Dan hanya ini menggunakan 10 indikator. Sedangkan yang terakhir adalah variabel terikatnya atau variabel terikatnya adalah Y. Y di sini adalah kinerja karyawan menggunakan 12 indikator. Nah, langsung saja sesuai sequence yang telah kita siapkan tadi, ya, yaitu kita akan melakukan uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Langsung saja kita masuk ke SPSS, kemudian kita pilih analisis, kita pilih korelasi, ya, ini untuk uji validasi, kita pilih bivariate. Kemudian kita ujikan satu persatu variabelnya. Pertama adalah variabel X1-nya. Caranya adalah kita sorot indikatornya dan total jawabannya pindahkan ke kanan. Kita pilih persen ya, kita menggunakan percent correlation, kemudian kita klik OK. Ya, kemudian rekan-rekan bisa lihat di sini. Inilah output. Ya, untuk variabel X1 yaitu kompetensi menggunakan 10 indikator. Indikator yang pertama di sini ya, untuk nilai signifikasinya kita bandingkan dengan probability 0,05. Ya, jadi interpretasi saya membandingkan nilai signifikasi dengan probability. Apabila nilai signifikasinya kurang daripada nilai probability, berapa nilai probability-nya? Nilai probability-nya adalah 0,05.
Maka apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka indikator dikatakan valid. Nah, di sini X1 indikator pertama ya 0,00 maka valid. Indikator kedua pun valid ya di sini. Rekan-rekan lihat ini ya, nilai signifikasi totalnya, signifikasi dua arahnya. Kemudian X1 indikator yang ketiga juga valid ya, nilai signifikasinya kurang dari 0,05, yang keempat valid, yang kelima juga valid, keenam valid, ketujuh valid, ke-8, 9, 10 semuanya valid karena nilai signifikasinya kurang daripada 0,05. Kemudian sekarang kita masuk ke analisis selanjutnya, yaitu untuk variabel X2-nya, yaitu disiplin kerja ya. Caranya sama ya, masuk korelasi, bivariate. Ini kita riset dulu. Kemudian pilih X2 indikator pertama, kemudian termasuk nilai totalnya ya. Kita pindahkan ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, di sini X2 ya. Nilai signifikasinya untuk disiplin kerja indikator pertama valid ya. Signifikasi 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua valid, ketiga valid, 4 valid, yang kelima juga valid, keenam valid, 7 valid, 8, 9, 10, 11, 12 sampai kepada yang ke-13 juga valid. Artinya semua indikatornya valid ya. Kemudian kita masuk ke variabel yang ketiga, yaitu adalah variabel masa kerja. Caranya sama. Ini kita riset terlebih dahulu. Kita pindahkan indikator X3 sampai kepada total jawabannya. Pindahkan ke kanan, kemudian kita klik OK. Ya, kemudian kita lakukan interpretasi di sini. Ini X3, yaitu masa kerja, indikator pertama valid ya. Nilai signifikasi 0,000 kurang dari 0,05 maka valid. X2 juga valid, X3 valid, X4 valid, dan semuanya valid ya sampai 10 indikator. Sekarang yang terakhir uji validitasnya terhadap variabel Y-nya ya, kita analisis, kita pilih korelasi, kita pilih bivariate. Ini kita riset tadi ya. Tadi kita sudah kita sudah melakukan analisis terhadap X. Sekarang kita mau melakukan terhadap variabel Y. Kita riset. Kemudian kita pindahkan ke kanan indikator hingga total jawabannya variabel Y. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih di output ya, jendela output. Nah, ini Y-nya adalah kinerja karyawan. Indikator yang pertama memiliki nilai signifikasi 0,00, di mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05, maka valid. Indikator kedua pun sama valid, ketiga valid. Nah, kita lihat sampai ke 12 semuanya valid. Oke, setelah selesai maka kita masuk ke uji yang kedua, uji instrumen penelitian. Uji kuesioner yang kedua adalah uji reliabilitas. Caranya adalah klik analisis, pilih scale, pilih reliability analysis. Nah, untuk uji reliabilitas atau reliability kita tidak menggunakan total jawabannya, jadi kita hanya menggunakan indikatornya. Pindahkan indikator untuk X1 ya, semuanya ke kanan tanpa nilai totalnya. Kemudian kita pilih statistik, kemudian kita klik scale if it deleted, kemudian continue dan oke. Ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan bisa lihat hasilnya. Nah, di sini adalah hasilnya. Untuk variabel X1 dengan 10 indikator, X1 tadi itu adalah kompetensi ya. Nilai alfa perombaknya sebesar 0,915. Nah, artinya lebih besar daripada 0,6. Maka kita simpulkan bahwasanya variabel X1 yaitu kompetensi memiliki indikator yang reliable ya, masuk ke dalam kategori sangat reliable ini. Kalau sudah nilainya lebih besar daripada 0,8 sampai dengan 1,0, maka kategori reliabilitasnya adalah sangat reliable. Kemudian kita masuk ke variabel yang kedua ya, dan sekarang kita masuk reliabilitas untuk X2. Ya, kita pilih analisis, pilih scale, reliability, kita contreng. Kita reset. Nah, X2
ke-12 indikatornya, ke-13 indikatornya ini kita pindahkan ke kanan. Total jawabannya tidak perlu ya untuk uji reliabilitas. Kemudian kita pilih statistik, kita contreng scale if item deleted, kemudian kita continue dan oke. Nah, hasilnya sudah. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat di sini. Untuk X2 sama ya, hasilnya 0,984, jadi sangat reliable. Ya, ini ke-13-nya juga. Ya, kita lihat satu persatu. Kemudian kita sekarang masuk ke X3. Caranya adalah kita analisis, kemudian pilih scale, kemudian reliability analysis. Nah, X3 sekarang kita ujikan ya, X3 kita ujikan. Caranya pindahkan semua item X3-nya ke kanan, kemudian statistik, pilih scale, kemudian continue dan oke. Nah, lihat di sini kita masuk ke jendela output SPSS, kita lihat dari 10 item indikator yang digunakan untuk mengukur variabel X3 didapatkan nilai alpha kerombaknya 0,90. Maka karena lebih besar daripada 0,6, nilai alpha kerombaknya kita simpulkan bahwasanya variabel memiliki indikator yang variabel X3-nya ini reliable ya. Sedangkan untuk tingkatan kategorinya, karena nilai alpha kerombaknya berada di antara 0,81 ya. Di sini kita dapatkan 0,9 sekian ya, 0,902. Berarti ini ada di rentang skala 0,8 sampai 1, maka kategorinya sangat reliable. Kemudian kita sekarang uji reliabilitas variabel X3, caranya sama. Kita pilih analisis, masuk pilih ke scale, pilih reliability analysis. Kita reset dulu. Kemudian kita masukkan indikator Y1 sampai Y12-nya ke kanan, kita pilih statistik dan scale if item deleted. Nah, kemudian sekarang kita lihat hasilnya di jendela output SPSS. Dari 12 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan, kita dapatkan nilai alpha perombakan 0,948, maka kita simpulkan bahwasanya variabel kinerja karyawan reliable dan masuk ke kategori tentang skala 0,8 sampai 1,0, maka kita katakan sangat reliable. Nah, kita telah selesai melakukan uji instrumen, tadi 2 ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik dan juga uji regresi linear berganda. Untuk melakukannya, kita pilih ke analisis, kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, saya ulangi ya, kita pilih ke analisis, regresi, pilih linear. Nah, kita masukkan nilai totalnya saja, ya, nilai totalnya saja. Untuk variabel independen ya, X1-nya adalah kompetensi, pindahkan ke kolom independen, X2-nya disiplin, pindahkan ke kolom independen, X3-nya masa kerja, pindahkan ke kolom independen. Sedangkan untuk variabel dependen, variabel terikat adalah Y, Y-nya adalah kinerja karyawan, kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita pilih statistik, kita klik collinearity, ini untuk uji multicollinearitas. Durbin Watson ini untuk uji autokorelasi kita tidak lakukan, maka kita tidak contreng. Kemudian kita klik continue, kita klik plot di sini untuk menilai prediksi ya, residual. Z prediksi kita pindahkan ke X, Z residual kita pindahkan ke Y. Kita pilih histogram boleh ya untuk grafik batang nanti, dan normal probability plot. Klik continue, kita klik save, kita munculkan nilai residualnya, kita continue. Kemudian kita klik OK. Apakah sudah selesai? Belum ya, ini belum selesai. Nah, ini adalah output SPSS-nya. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena kita lihat di sini, tadi kita sudah munculkan nilai residualnya. Oke, nilai residualnya sudah muncul. Nah, sekarang kita lakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya kita pilih analisis, kita pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog dan one sample KS, satu sampel KS. Klik. Kemudian kita ujikan. Yang kita ujikan untuk uji normalitasnya adalah nilai standar unstandardized-nya ya untuk residual. Kita klik OK. Nah, itu kemudian kita lihat di sini nilainya. Nah, sudah muncul ya tabel one sample Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikasinya
0,065, artinya karena lebih besar daripada 0,05, maka kita simpulkan residual data berdistribusi normal. Ya, artinya uji asumsinya untuk normalitas yang pertama kita sudah penuhi. Nah, yang kedua kita masuk ke multikolinearitas. Multikolinearitas kita lihat tabel koefisien. Nah, ini tabel koefisien. Tabel koefisien, kemudian kita lihat satu-satu. Untuk kompetensi, di sini nilai varian inflation factor di bawah 10, yang berkisar antara 1 hingga 10. Di bawah 10, 1,66, artinya bebas multikolinearitas, disiplin kerja pun di bawah 10, nilai VIF-nya, masa kerja pun di bawah 10. Kemudian untuk nilai toleransinya, ini yang direkomendasi adalah lebih besar dari 0,1. Untuk X1 kompetensi kita dapat 0,858, X2 0,916, X3 0,863. Artinya lebih besar dari, maka kita bisa simpulkan untuk ketiga variabel yang kita ujikan ini ya, variabel independennya tidak memiliki hubungan yang kuat antara sama variabel independen, atau kita katakan bebas multikolinearitas. Oke, sedangkan untuk uji heteroskedastisitas kita bisa menggunakan grafik scatter plot di sini. Ini nilai 0, ini nilai 0 ya. Nah, kita lihat di sini titiknya berada di atas horizontal 0 ataupun di sebelah kanan dan di sebelah kiri dan tidak membentuk pola-pola tertentu yang mengumpul gitu ya, sehingga kita bisa katakan bahwasanya untuk heteroskedastisitas kita bebas heteroskedastisitas. Atau kita juga bisa menggunakan uji yang lainnya, uji Glaser. Caranya seperti apa? Kita masuk dulu ya untuk uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser. Artinya kita ujikan nilai absorbansi, nilai absolutnya. Nilai absolut dari residualnya. Maka kita harus membuat nilai absolutnya dulu ya. Kita tadi sudah punya nilai residualnya di sini. Ya, ini nilai residual tinggal kita absolutkan dulu. Kemudian nanti kita ujikan regresi lagi. Caranya adalah kita pilih analisis, kita pilih transform, kemudian compute variabel. Nah, di sini apa yang mau nantinya si variabel akan kita namakan apa? Saya akan namakan absolut residual ya. Kayak apa? Ya, kita pakai nilai absolut tentunya di sini ABS. Ya, ABS itu absolut. Kemudian apa yang mau diabsolutkan? Yang mau diabsolutkan adalah nilai residualnya. Nah, ini ya. Kemudian kita klik oke. Kita kembali ke SPSS. Kita kembali ke jendela SPSS. Nah, kembali ke jendela SPSS dan di sini rekan-rekan bisa melihat absolut berarti nilainya yang negatif jadi positif, yang positif ya tetap positif ya. Nah, di sini nilai absolutnya 0,25062 menjadi 0,25, minus 0,62 menjadi plus 0,62, positif 0, minus 7, ini menjadi 7 dan seterusnya. Nah, kemudian apakah sudah selesai? Belum. Kita belum selesai. Caranya adalah kita regresikan lagi tadi ya, analisis lagi. Caranya regresi linear, kemudian kita reset. Nah, kompetensi kita pindahkan ke kolom independen, disiplin kolom independen, masa kerja kolom independen. Sedangkan untuk nilai absolut residualnya ke kolom dependen. Kemudian kita pilih statistik. Ya, kita pilih statistik, korelasi juga boleh lah, kita pilih ya. Dan kita plot residual X, residual Y, continue. Oke, langsung saja. Oke. Nah, kemudian untuk heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser ini kita lihat koefisiennya di sini. Nilai koefisien A-nya ini Glaser-nya. ABS residual. Nah, ini lihat. Absolut residual. Nanti kita tadi sudah absolutkan nilai residualnya, kemudian nilai absolut residual kita ujikan regresinya. Caranya adalah lihat nilai signifikasinya. Apabila nilai signifikasinya lebih besar daripada nilai probability, ya, lebih besar daripada nilai probability-nya 0,05, maka residual data di sini bebas heteroskedastisitas. Untuk X1 itu kompetensi kita dapatkan nilai signifikasinya 0,704
artinya lebih besar daripada 0,05, maka bebas heteroskedastisitas. Untuk disiplin kerja juga lebih besar daripada 0,05 ya di sini. Kita dapatkan 0,312. Untuk masa kerja, kita dapatkan nilai signifikasi 0,430 di sini ya. 0,430 lebih besar daripada 0,05. Artinya bebas heteroskedastis. Nah, kesimpulannya, data tadi sudah normal ya. Kemudian data juga tidak terdapat multikolonialitas, dan yang tadi terakhir, data bebas daripada heteroskedastisitas. Artinya kita bisa langsung lanjutkan menggunakan regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda tadi sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita tinggal melakukan interpretasinya saja. Ya, interpretasinya. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Nah, ini mendingan kita copy ya. Lebih baik kita copy. Oke. Oke, persamaan regresi. Ya. Interpretasi regresi linear berganda. Oke. Ini satu. Kemudian ini adalah uji hipotesis simultan atau secara bersamaan menggunakan FS. Oke, yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda, interpretasinya kita kopikan dulu tabel koefisien pangkat A. Ya, kita lihat di sini tadi sudah di atas ya. Di atas lihat tabel koefisien A, tabel koefisien A. Nah, ini tabel koefisien A. Apa variabel independennya? Kinerja karyawan tadi ya. Kita klik kanan, kemudian pilih copy, kemudian kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ke tadi Word itu. Kopikan saja di sini. Ya, kemudian ini kita kecilkan lah. Ya, kita kecilkan supaya tidak terpotong. Nah, sini lihat. Oke, untuk persamaan regresi berganda, maka bentuknya adalah Y sama dengan ya, kita regresi ditambah B1 dikali X1 tambah B2 dikali X2 ditambah tadi ada 3 ya variabelnya, maka ada C3 dikali X3 ya. Ini adalah kinerja karyawan, maka kinerja karyawan adalah A-nya ini konstantanya adalah ini ya 0,048 tambah B ini adalah koefisien dari kompetensi ya, karena X1 adalah kompetensi, maka 0,473 X1. Nah, di sini kita pilih ya supaya tidak terlalu. X1 ditambah X2-nya adalah ini ya, disiplin kerja, maka 0,284 X2 tambah X3 0,378 X3. Nah, artinya kita bisa ganti apa? Ya adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah konstantanya 0,048 ditambah 0,473 kompetensi ditambah 0,284 0,84 disiplin kerja ditambah 0,378 0,378 masa. Ya, kita lihat di sini ya. Dari ketiga variabel yang kita ukur untuk melihat
pengaruhnya. Yang paling besar adalah X1. Kompetensi ini tandanya plus dan dia 0,473, artinya dia berpengaruh positif ya. X2-nya berpengaruh positif karena tandanya plus. X3 dan X3-nya pun berpengaruh positif ya karena tandanya plus. Berarti ketiga variabel independen ini memiliki pengaruh yang positif ya karena tandanya plus. Kemudian jika kita lihat mana yang paling besar pengaruhnya, yang paling besar pengaruhnya adalah X1. Karena kenapa? Nilai koefisien regresinya paling tertinggi di sini ya 0,473. Yang kedua adalah disiplin kerja, masa kerja, dan yang ketiga adalah disiplin kerja. Oke, kemudian kita sudah selesai ya untuk ini persamaan regresi sudah selesai. Kita koefisien korelasi. Sekarang kita masuk ke koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi kita pilih ke output S. Kemudian kita lihat di sini model summary B. Ya, model summary B kita kopikan saja ke Word-nya. Di sini model summary B-nya. Nah, nilai R-nya didapatkan di sini. R kita dapatkan ini ya, 0,832. Artinya apa? Hubungan antara variabel independen terhadap variabel kinerja karyawannya ini sangat kuat ya karena masuk ke dalam rentang skala 0,8 hingga 1,0 ya. Jadi kesimpulannya adalah hubungannya korelasinya sangat kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, sudah selesai. Yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah untuk mengetahui besaran pengaruh independen, variabel independen terhadap variabel dependen. Determinasi ini adalah nilai R square dikalikan dengan 100%. Berarti nilai KD-nya ya, nilai KD-nya adalah R square-nya tadi kita dapatkan ini ya, ini R square-nya 0,693. 0,693, maka 0,693 dikali 100%, maka nilai KD-nya adalah 69,3%. Ini nilai KD-nya, artinya besarnya pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y itu sebesar 69,3%. Sedangkan sisanya berapa? Sisanya adalah 100 dikurangi 69,3, berarti 30,7 ya. Berarti sisanya adalah 30,7% adalah apa? Adalah dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar dari variabel yang diteliti di dalam model penelitian ini ya. Itu adalah kesimpulannya untuk koefisien determinasi. Kemudian setelah koefisien determinasi kita lakukan uji hipotesis. Yang pertama uji hipotesis parsial. Nah, caranya adalah uji hipotesis parsial. Kita lihat di sini. Kita lihat tabel koefisien. Tabel koefisien di sini kita dapatkan nilai signifikasi. Rekan-rekan bisa menggunakan interpretasinya dari dua sisi ya. Yang pertama adalah uji t-test. T-test ini berarti nilai T ini dibandingkan dengan nilai T tabel. Oke. Nilai T tabel atau nilai signifikasi dibandingkan dengan nilai probability 0,05. Oke. Tidak masalah, kita coba buka tabel statistika terlebih dahulu. Ya, tabel statistika. Nah, kita lihat di tesnya. Di tesnya di sini tabel statistik. Tabel statistik. Ya, saya buka dulu tabel statistiknya. Metodologi penelitian statistik. Saya buka tabel T ya, tabel T. Kita lihat nah, T hitung kita sudah dapatkan ya. T hitung kita sudah dapatkan dari pengujian tadi ya. Sekarang kita ingin mencari tahu berapa sih nilai T statistik, nilai pembandingnya. Nah, ini. Oke, T statistiknya ini berarti kita punya 50 responden dikurangin 4 di 46. 46, kemudian kita lihat di sini 0,05. Berarti kita lihat. Ini 0,05, 46. 46 itu kenapa? Karena 50 dikurangi 4. Kita menggunakan 4 variabel ya, X1, X2, X3, Y. 50 dikurangi 4 adalah 46.
6, berarti di sini 46. Kemudian dari atas ke bawah kita pilih yang errornya 0,05 ya di sini. Berarti adalah 2,0129. Berarti 2 di sini ya. 6 dan 0,05 ini 0,05. Maka 2,012. Nah, kita lihat di sini pindahkan ke Word ya. Tabel saat 46 dan 0,05 adalah 2,0129 atau kita bulatkan saja ya, 2,013. Nah, kemudian T hitung ya, T hitung untuk X1 berapa tadi kita dapatkan? Kita lihat tabel di sini ya. T hitung untuk X1 adalah 3,196. 3,196. Artinya apa? Artinya T hitungnya X1 lebih besar dibandingkan T tabel ini ya. Ini kan 2,013. Maka kesimpulannya adalah A0 ditolak ya. A alternatif diterima. Artinya terdapat pengaruh X1 terhadap Y-nya. Ya, kemudian kita hitung untuk variabel X2-nya berapa? Kita lihat tadi ya. 6,158 di sini ya. Disiplin kerja ini X2, ini T hitung 6,158. Jadi 6,158. Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan T tabel? Lebih besar ya tentunya ya. Besar dibandingkan T tabelnya 2,013. Maka A0 ditolak ya, 0-nya ditolak dan A alternatifnya diterima. Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel X2 terhadap variabel Y. Yang ketiga, T hitungnya untuk X3 kita dapatkan sebesar 3,890 ya. 3,890. Ini lebih besar dibandingkan 2,013. Ya, 0 ditolak, alternatif diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X3 terhadap Y-nya ya. Nah, kita sudah selesaikan uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji T. Sekarang kita lakukan uji hipotesis simultan menggunakan uji F ya. Uji F caranya kita lihat dulu nilai F hitung kita. Nilai F hitungnya berapa? Kita lihat di output SPSS. Adanya di tabel ANOVA. Nah, ini kita kopikan ANOVA ya. Ini nilai F-nya, ini nilai signifikasinya. Kita kopikan, pindah dia ke Word-nya. Nah, di sini. Kita dapatkan di sini F hitung adalah 34,576. F tabel kita belum tabelnya berapa. Kita buka F tabel ya. Tabel. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat F tabelnya. Sama seperti tadi ya, 46. Ya, kita menggunakan 4 di sini, kita menggunakan 4 variabel X1, X2, Y. Kemudian lihat di sini 46. 46 di sini berarti 2,57 ya. Berarti F hitungnya adalah ini 46 dan kita menggunakan 4 variabel. Berarti 2,57. Berarti F tabelnya ini adalah 46 dan menggunakan 2,57. Berarti kesimpulannya adalah F hitung besar 34,576 ini lebih besar dibandingkan dengan F hitungnya adalah 34,576 ini lebih besar dibandingkan dengan F tabel 2,57. Artinya hipotesis nolnya ditolak,
Hipotesis alternatifnya diterima. Berarti terdapat pengaruh secara simultan, ya. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel X1, X2, X3. Terdapat pengaruh yang signifikan X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Ya, jadi variabel kompetensi, variabel disiplin kerja, dan variabel masa kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.